Syifa Aulia Fatimah Basari dengan NIM K1A1211123. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Thais Aculeata. Nah, sepertinya nama Thais Aculeata ini masih terdengar asing ya di telinga teman-teman. Nah, untuk penjelasan mengenai lebih lanjut mengenai Thais Aculeata, teman-teman bisa nonton dan disimak video ini ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai Thais Aculeata, sebaiknya kita bahas terlebih dahulu mengenai morfologi dari Thais Aculeata. Nah, jadi Thais Aculeata merupakan hewan yang berasal dari genus Thais, subfamili Rapanina, famili Muricidae, superfamili Muricoidea, ordo Neogastropoda, subkelas Caenogastropoda, kelas Gastropoda, dan filum Mollusca. Thais Aculeata ini berbentuk bulat telur sampai bikonik, dengan ujungnya yang meruncing sedang, dan di sekelilingnya dikelilingi oleh duri-duri yang berbentuk spiral. Dan juga Thais Aculeata ini memiliki vaskiola yang tebal, dengan bibir luar yang memiliki 5 dentikel bagian dalam yang memanjang. Kemudian warna dari Thais Aculeata ini dia biasanya berwarna coklat tua atau hitam, atau dapat juga berwarna ungu dengan bercak atau garis di antara bintil-bintil dengan warna putih kekuningan pada bagian tubuh bagian dalam. Dan panjang maksimal Thais Aculeata dapat mencapai ukuran 6 cm. Thais Aculeata juga merupakan salah satu spesies gastropoda yang memiliki cangkang keras dengan ukuran dimensi yang bervariasi. Oke, tadi kan kita sudah bahas mengenai morfologi dari Thais Aculeata. Selanjutnya kita juga harus tahu di mana sih sebenarnya habitat dari Thais Aculeata. Nah, jadi umumnya Thais Aculeata dapat hidup menempel pada substrat keras atau pantai berbatu di daerah intertidal. Thais Aculeata juga dapat mudah kita temukan di habitat yang dipenuhi oleh teritip dan tiram yang merupakan sumber makanan utama dari Thais Aculeata. Thais Aculeata juga dapat kita temukan di hutan mangrove loh. Nah, apabila cuacanya sangat panas, Thais Aculeata biasanya dia dapat bersembunyi di dalam cangkangnya sendiri dan menutupnya dengan lendir. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa estivasi. Nah, dalam keadaan ini, Thais Aculeata dapat bertahan selama bertahun-tahun tanpa makan dan minum. Hebat kan? Untuk penyebaran dari Thais Aculeata biasanya tersebar luas di berbagai penjuru pantai dengan kelembapan tinggi. Hal ini disebabkan karena mereka membutuhkan banyak air untuk memproduksi lendir yang berguna untuk melindungi diri dari benda-benda tajam pada waktu berjalan. Suatu penelitian menemukan bahwa Thais Aculeata ditemukan tersebar luas, terutama di daerah pasang surut galangan kapal, dan sebagian besar menempel pada substrat keras termasuk batuan atau pada struktur dermaga. Selanjutnya, kita perlu membahas bagaimana sih adaptasi dari Thais Aculeata. Nah, jadi Thais Aculeata termasuk hewan yang sangat adaptif dalam menyesuaikan diri untuk hidup di berbagai tempat dan cuaca. Daya adaptasi yang hebat dari moluska ini dapat ditunjukkan oleh sebarannya yang sangat fantastis secara vertikal. Gastropoda ini hidup merayap atau membenamkan diri di dalam substrat. Pergerakannya sangat lambat dan bukan merupakan hewan yang mudah berpindah-pindah. Mereka bergerak karena kontraksi otot kakinya yang sangat kuat. Diversifikasi ini terjadi dalam pengaturan keanekaragaman hayati yang sudah tinggi dan persaingan yang ketat dan predasi. Adapun adaptasi fisiologis dari sesama kelas gastropoda ini yaitu meliputi yang pertama, daya tahan terhadap kehilangan air. Nah, jadi gastropoda akan menutup rapat celah cangkang atau operculum untuk menghindari kehilangan air. Ketika pasang turun, mereka masuk ke dalam cangkang lalu menutup celah menggunakan operculum sehingga kehilangan air dapat dikurangi. Yang kedua, pemeliharaan keseimbangan panas. Sebagai organisme tertidal yang mengalami keterbukaan terhadap suhu ekstrim,
yang akan menyebabkan hewan ini harus dapat menjaga keseimbangan panas di tubuh melalui pergerakan yang lambat dan penyesuaian lendir tubuh. Yang ketiga, tekanan mekanik. Nah, jadi untuk mempertahankan posisi menghadapi gerakan ombak, gastropoda akan mempertebal cangkang. Jadi cangkang dari gastropoda ini lebih tebal dibandingkan dengan individu yang sama yang terdapat di daerah subfidal. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana reproduksi dari Thaissaculeata. Nah, jadi Thaissaculeata ini berproduksi sama seperti hewan gastropoda pada umumnya. Organ reproduksinya monoiesis atau diesis dan fertilisasi internal ataupun eksternal. Tiap individu gastropoda pada umumnya adalah penghasil telur dan spermatozoid. Alat penghasil sel kelaminnya disebut dengan ovotestis. Nah, jadi gastropoda dapat bersifat hermaprodit. Nah, lalu telur yang dihasilkan umumnya disimpan dalam massa lendir atau kapsul bagi yang hidup dalam air atau diletakkan di dalam lubang yang lembab bagi yang terestrial. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat ekologi dari Thaissaculeata. Nah, karena Thaissaculeata merupakan kelas dari gastropoda, yang dimana gastropoda merupakan organisme kunci dalam rantai makanan di ekosistem perairan. Keberadaan gastropoda dalam ekosistem dapat mempengaruhi kehidupan biota lain. Selain menjadi mangsa bagi biota lain dalam suatu rantai makanan, gastropoda dapat berperan sebagai herbivore, carnivore, scavenger, detritivore, deposit feeder, suspension feeder, dan parasit. Nah, gastropoda yang hidup di perairan umumnya ditemukan sebagai detrivore. Dalam rantai makanan, detrivore berperan sebagai pengubah detritus yang memiliki tingkat energi rendah menjadi trofik dengan tingkatan energi yang lebih tinggi. Komunitas gastropoda merupakan komponen yang paling penting dalam rantai makanan, di mana gastropoda merupakan hewan dasar pemakan detritus. Hewan ini atau Thaissaculeata secara alami merupakan bagian tidak terpisahkan dari ekosistem pantai dan pinggir laut. Hewan ini secara khusus dapat meregulasi keberadaan amonia dan nitrogen di lingkungan yang sekaligus berguna untuk proses metabolismenya. Peran hewan ini dalam ekosistem perairan yang tidak kalah penting adalah sebagai indikator perubahan lingkungan. Untuk manfaat ekonomis dari Thaissaculeata dapat dimanfaatkan secara ekonomis sebagai sumber pangan yang kaya akan berbagai nutrisi di negara berkembang untuk mengatasi kekurangan pangan dan malnutrisi yang semakin meningkat. Selain itu, Thaissaculeata juga dapat dijadikan sebagai bahan baku industri kerajinan tangan dan bahan bangunan. Nah, kita sudah sampai nih di pembahasan terakhir. Untuk pembahasan terakhir mengenai nilai gizi dari Thaissaculeata. Thaissaculeata diketahui dapat membantu mengurangi angka malnutrisi di berbagai negara berkembang. Komposisi yang terkandung pada hewan ini dalam jumlah signifikan adalah protein, karbohidrat, lemak, dan asam amino. Thaissaculeata dapat dipasok ke manusia atau pakan jika sumber daya laut dimanfaatkan secara efisien. Oke teman-teman, penjelasan mengenai Thaissaculeata cukup sampai di sini ya. Teman-teman udah paham kan mengenai Thaissaculeata? Semoga sudah ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.